Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga keberkahan, keberlimpahan tercurah buat kita dan segala ujiannya selalu dapat pertolongan dan jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apapun agama kalian sesuai dengan keinginan. Ya. Salam sehat selalu. Terima kasih buat kalian yang selalu rindu dengan video Bunda ya. Semoga doa kalian terijabah buat Bunda dan terijabah kembali buat kalian ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Di sini Bunda menjawab dan tanya satu orang ya, Bun, saya merasakan begitu banyak hidup saya dijalimi seseorang, saya merasakan kemudian saya merasakan hidup rumah tangga saya hancur, saya merasakan apapun yang namanya hidup sudah kita merasakan terjalimi sama orang. Bunda selalu menyarankan ya, jika kita selalu mendapat dijalimi orang ataupun dihina orang ataupun kehidupan kita selalu dapat masalah dan ujian seperti itu ya, nomor satu kita mengucapkan syukur sama Allah ya, dan nomor dua kita balaslah orang itu dengan doa yang terbaik dari Allah ya. Dan kita selalu mendoakan orang yang menjalimi hidup kita, yang merusak kehidupan kita, yang merugikan kehidupan kita ya. Kita doakan dalam setiap sujud kita mohonkan sama Allah semoga orang-orang yang menjalimi kita itu mendapat hidayah dan teguran dari Allah, memperbaiki kehidupan mereka dan anak cucu mereka. Karena apa? Karena hukum tanam tuai ataupun karma itu ada sayangnya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik dengan siapapun pasti ada hukumnya ya. Hukum baik dan buruknya perlakuan kita itu kita akan kembali lagi dengan diri kita sendiri ya. Jadi kalau Bunda selalu menyarankan ya, tidak ada gunanya kita membalas suatu kejaliman, hinaan orang lain dalam hidup kita ya, merusak kehidupan kita. Jangan pernah sayang ya, kita tidak akan pernah tidak akan ada bermanfaatnya buat kita membalas apapun perbuatan orang dalam kehidupan kita ya. Lebih baik kita membalas mereka dengan selalu mendoakan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka berhenti menjalimi kehidupan orang lain tanpa dia sadari dia bukan menjalimi kehidupan orang lain dan menghina kehidupan orang lain, tapi dia menjalimi dirinya sendiri dan menghina dirinya sendiri tanpa dia sadari, dan itu akan dia dapati ya. Dan bagi kita yang merasa diri kalian merasa terjalimi, merasa tersia-siakan, harus membalas perbuatan mereka yang zalim, perbuatan mereka yang merusak atau merugikan kehidupan kalian, jangan sayang ya. Karena cukuplah mereka yang berperilaku seperti itu dengan kehidupan kita, dan kita sebagai orang-orang yang memperbaiki iman dan akhlak kita ya, sesuai dengan agama kita, apapun agama kalian ya. Jangan pernah membalas orang yang menjalimi kita dengan kejaliman lagi, bahwa kita juga lebih rusak dari mereka yang menjalimi kita, yang merusak kehidupan kita ya. Karena balas dendam yang terbaik itu untuk yang menjalimi kita itu, yang menghina kita, adalah di dalam setiap doa kita. Doakan mereka yang menjalimi hidup kita, merusak hidup kita, merugikan hidup kita, dengan doa-doa yang paling terbaik di mata Allah. Karena hasil doa yang terbaik dengan Allah itu akan berbalik arah dengan diri kita ya. Karena Allah sudah tahu sayang ya, haknya iman seorang hamba di mata Allah, yang baik, yang rusak, yang enggak baik, itu semuanya sudah Allah tahu ya. Apapun perilaku kita, perbuatan kita itu Allah sudah
sangat tahu setiap apa hamba yang lakukan terhadap kita, dan Allah sudah punya ketentuan sifat membalas dan dibalas sama Allah sesuai dengan pengadilan Allah. Biarlah Allah yang maha bijaksana, yang maha adil, mengadili seadil-adilnya berlaku siapapun hamba Allah yang diciptakan Allah dan makhluk Allah di dalam dunia ini. Lama atau cepat, pengadilan Allah itu tetap kita dapati sebagai hambanya dan makhluk yang diciptakannya. Jadi kita harus berpikiran yang bijaksana, ya, harus berpikiran yang lebih paham bahwa kehidupan kita dijalimi orang, dirusakin orang, atau dirugikan kehidupan kita, dihina orang. Kita harus bijaksana sayang, ya. Kita terima apapun yang mereka lakukan dan mereka perbuat sama kita, ya, agar kita memahami hidup kita akan lebih baik dari mereka yang menghina kita, menjalani hidup kita, merugikan kehidupan kita, ya. Karena di saat orang menjalimi kita, di saat orang lain menghina kita, di saat orang lain merusak kehidupan kita, kita akan berusaha memperbaiki kehidupan kita, ibadah kita, ya, perilaku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita mendoakan dan berterima kasih buat orang-orang yang selalu berbuat kejaliman, kerusakan, bahkan segala sesuatunya yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Namanya kita proses hidup, ya sayangnya. Mudah juga merasakan apa hal-hal yang semua setiap hamba Allah lewati proses hidup itu. Tinggal kita yang sebagai manusia yang mulai menyadari, yang mulai kita pahami, perbaik akhlak kita, perbaik iman kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang sama seperti mereka yang selama ini menjalimi dalam kehidupan kita, ya. Jadi balas dendam yang terbaik Bunda sarankan dan Bunda menjalani dalam kehidupan kita. Doakanlah orang yang menjalimi, menjahati, menghancurkan, menghina hidup kita. Doakan sama Allah yang terbaik. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan kesadaran atas perlakuan mereka selama ini menyakiti dan menjalimi kehidupan orang lain, ya, agar kita tidak termakan sampah-sampah yang mereka perbuat dalam kehidupan kita, ya, agar kita tidak merasakan dendam, benci, sakit hati membalas kehidupan yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Cara balas dendam yang terbaik dari Bunda adalah mendoakan orang yang menjalimi kita mendapat hidayah dan pengadilan dari Allah seadil-adilnya dalam kehidupan mereka. Semoga mereka menjadi hambanya Allah yang menyadari semua perlakuan mereka banyak membuat kehidupan orang lain mendapat kesedihan, penderitaan, agar mereka juga mendapatkan suatu pelajaran hidup mereka, agar mereka bisa berubah jauh lebih baik juga sama kita. Jadi hidup ini simple sayang. Kalau kita mau buat simple, kalau kita mau buat berat, kalau kita mau buat happy, kalau kita mau buat bahagia. Itulah namanya kehidupan. Karena setiap kehidupan sudah diatur sama Allah, skenario dari Allah. Siapa aja pun bisa datang dalam kehidupan kita menguji keimanan kita, ya. Ingat, orang yang menjalimi kehidupan kita ini Allah datangkan dalam kehidupan kita untuk menguji keimanan kita, ya, untuk menguji ketakwaan kita, untuk menguji dalamnya rasa syukur kita terhadap Allah yang menciptakan kita. Jadi kita harus bijaksana untuk menghadapi orang-orang yang menjalimi kita. Balaslah mereka dengan doa yang terbaik dan terindah dari kita, agar kita tidak mengikuti, ya, merasakan, menyimpan perbuatan mereka dalam kehidupan kita, menjadikan kita manusia yang selalu punya sakit hati, ya, kita punya benci, dendam, ya,
Bunda memahami itu tidak akan pernah menjadikan hidup kita lebih baik lagi ya. Memaafkan dan dimaafkan itu adalah suatu tujuan hidup kita agar kita bisa menyadari apa yang terbaik dalam kehidupan kita ini, agar orang yang selalu menjalimi kita, merugikan kehidupan kita, menyadari ada kata suatu maaf dalam kehidupan yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Ingat ya, balas dendam yang terbaik, doakanlah orang yang menjalimi kita dengan kehidupan doa yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah pengadilan Allah yang seadil-adilnya mengadili mereka, semoga mereka mendapat pelajaran kehidupan mereka dari Allah atas perlakuan mereka selama ini dalam kehidupan kita ya. Semua Allah punya hak untuk menerima tobat, kesalahan, kehidupan atas kita menjalani kehidupan orang lain, dan kita juga harus menyadari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah menguji keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan kita, apapun agama kalian. Semoga apa yang Bunda sampaikan bermanfaat dalam kehidupan kalian. Selebih dan sekurangnya perkataan Bunda mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.